Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen sesi 9. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Udina dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siska. Perkenalkan, nama saya Yunito Alta. Oke, di sini kami akan membahas topik mengenai sumber data. Nah, fokus presentasi kami adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data transaksi dan data media sosial untuk membantu proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, untuk membuatnya lebih nyata, kami mengangkat contoh dari studi kasus yang telah diberikan. Next. Lalu di sini ada menganalisis sumber data, berisi karakteristik data transaksi, terstruktur, data tersimpan dalam format tabel, volume sedang, tidak terlalu besar, dapat ditangani dengan DBM tradisional. Akses cepat, mudah dianalisis untuk laporan harian atau bulanan. Contoh pembelian kopi latte oleh pelanggan bernama Andi dan contoh dari data tanggal, nama, produk, jumlah harga. Dan karakteristik data media sosial, tidak terstruktur, berisi teks berkomentar emoji, tidak dalam bentuk tabel standar. Volume besar, bisa terus bertambah seiring waktu. Akses dan analisis kompleks, butuh pemrosesan teks atau natural language. Contoh komentar Instagram dari akun Kopilop, seperti kopinya enak banget tapi rotinya keras. Next, di sini ada perbandingan DBMS versus HEADOP. Yang pertama, DBMS atau bisa MySQL dan PostgreSQL. Dan yang kedua ada HADOP atau bisa Hive sama Spark. Nah, perbedaannya dari data DBMS, datanya itu terstruktur, sedangkan untuk yang HADOP itu datanya tidak terstruktur. Yang DBMS volumenya itu sedang, dan untuk HADOP volumenya itu besar. Dan yang terakhir, untuk akses cepatnya DBMS itu cepat, dan untuk HADOP itu prosesnya back besar. Lalu buat DBMS sendiri cocok untuk data transaksi karena data sudah rapi dan tidak terlalu besar. DBMS bisa mengelolanya dengan cepat dan efisien, misalkan membuat laporan pengajuan mingguan. Lalu yang kedua, ini ada HADOP. HADOP ini adalah ekosistem big data yang bisa menyimpan data dan memproses data dalam jumlah besar dan format besar. Next. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada skema data. Jadi di slide ini kami gambarkan skema sederhana untuk DBMS. Tabel bernama transaksi memiliki kolom seperti ID transaksi, lalu tanggal, lalu nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan, dan juga total harga. Untuk media sosial, tabel komentar memiliki kolom, ada ID komentar, lalu username, tanggal, isi komentar. Isi komentar sangat bervariasi sehingga analisisnya lebih kompleks, misalnya dengan analisis sentimen. Lalu ada rekomendasi pengguna. Jadi melihat karakteristik datanya, maka pendekatan terbaik adalah menggunakan DBMS untuk data transaksi dan HADOP untuk data media sosial. Misalkan, toko kopi bisa menggunakan DBMS untuk mencatat pembelian pelanggan setiap hari, menghitung stok barang, dan juga membuat laporan bulanan. Dan juga di sisi lain, toko tersebut bisa menggunakan HADOP untuk menganalisis ratusan komentar pelanggan di Instagram. Dari komentar tersebut, manajer bisa tahu apakah pelanggan puas atau tidak dan produk apa yang paling disukai atau banyak dikritik. Lalu selanjutnya, alasan pemilihan teknologi. DBMS sangat efisien dan cepat untuk data yang rapi dan kecil, cocok untuk keperluan operasional harian. Dengan menghubungkan keduanya, perusahaan bisa punya insight yang lengkap dari angka penjualan, dari pendapat pelanggan. Ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan seperti strategi promosi, pengembangan produk baru, dan peningkatan pelayanan. Lalu ada HADOP, sangat fleksibel dan bisa diskalakan, cocok untuk data besar yang tidak rapi seperti komentar media sosial. Oke, di sini ada diagram alur proses pengelolaan data.
arahnya itu data masuk dari dua sumber. Nah, yang pertama ini sistem kasir atau bisa disebut DBMS, dan yang kedua ini media atau Hadoop. Nah, diproses masing-masing sesuai jenisnya. Nah, untuk hasil analisis, laporan plus insight digunakan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah contoh diagramnya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari investasi dalam pengelolaan data yang efektif. Jadi dari studi kasus ini menggambarkan bagaimana perusahaan retail perlu mengelola dan menganalisis berbagai jenis sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bisnis mereka. Data transaksi penjualan memberikan informasi kuantitatif mengenai produk yang terjual dan pendapatan. Sementara komentar pelanggan di media sosial memberikan wawasan kualitatif mengenai sentimen dan opini pelanggan terhadap produk atau layanan mereka. Penggunaan alat dan teknik yang tepat untuk mengelola dan menganalisis kedua jenis data ini, misalkan seperti DBMS untuk data terstruktur dan potensi penggunaan Hadoop untuk volume data yang lebih besar dari berbagai sumber, serta analisis sentimen untuk data media sosial, menjadikan krusial bagi pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.